Salam Ibu dosen dan teman-teman, perkenalkan nama saya Kristiana S. Usafatu dengan NIM 203-2020-0013, Prodi Sosiologi Agama kelas A semester 4. Di sini saya akan membahas tentang pengertian teori sosial. Teori sosial merujuk pada ide, argumen, hipotesis, eksperimen, pemikiran dan spekulatif penjelas tentang bagaimana dan mengapa masyarakat manusia, elemen atau struktur masyarakat manusia itu terbentuk, berubah dan berkembang seiring waktu atau menghilang. Teori adalah bagian penting dari kerangka yang digunakan untuk mengatur fenomena sosial dalam ilmu sosial. Yang berikut tujuan teori sosial. Teori sosial membahas konteks sosial dari tindakan manusia dengan alasan bahwa cara kita bertindak dan keyakinan kita dihasilkan oleh sebagian struktur sosial, tetapi juga dalam komunikasi antar individu dan kelompok sosial. Ada tiga teori utama sosiologi. Dalam sosiologi terdapat 3 paradigma utama, yaitu yang pertama, paradigma fungsionalis, yang kedua, paradigma konflik, yang ketiga, paradigma interasionis simbolik. Adapun jenis-jenis teori berdasarkan tingkat kenyataan sosial yang ingin dijelaskan. Yang pertama, makro. Makro adalah teori yang banyak menjelaskan satu satuan gejala di tingkat masyarakat dan di tingkat kebudayaan, contoh integrasi sosial, solidaritas, dan lain-lain. Meso adalah teori yang menjelaskan gejala-gejala sosial yang berbeda di tingkat organisasi dan komunitas. Yang berikut mikro, teori yang memfokuskan tujuannya pada berbagai gejala sosial di tingkat individu yang dikaitkan dengan interaksi sosialnya. Jenis-jenis teori berdasarkan penalarannya. Yang pertama, deduktif. Deduktif adalah pendekatan yang dikembangkan dalam order. Paradigma adalah pendekatan yang deduktif karena berangkat dari sejumlah pola yang bersifat universal. Deduktif seperti sudah disinggung adalah pola penalaran berangkat dari hal yang sifatnya umum ke hal yang sifat khusus. Yang berikut, induktif. Sebaliknya merupakan pendekatan yang dikembangkan dalam pluralistik paradigma. Pendekatan ini seseorang justru berangkat dari hal-hal yang khusus ke hal-hal yang umum. Teori muncul akibat kebutuhan manusia untuk memberikan penjelasan akan berbagai kenyataan yang ada, juga kebutuhan manusia yang tidak pernah habis, yaitu rasa ingin tahu, lahir karena manusia membutuhkan pengetahuan, dan pengetahuan bisa didapat dengan pengalaman yang pernah kita alami atau juga dengan cara mistik, tradisi, serta informasi dari orang lain. Teori dapat membantu kita memahami fakta penjelasan, memberikan kita ramalan yang valid, sangat perlu dalam suatu perencanaan yang akan datang, baik untuk pribadi kita maupun yang berhubungan dengan perencanaan kebijakan umum. Adapun teori menurut para ahli, yang pertama, menurut Babe pada tahun 1992, teori dapat diartikan sebagai suatu penjelasan yang sistematis tentang hukum-hukum dan kenyataan yang dapat diamati yang berkaitan dengan aspek khusus dari kehidupan manusia. Sedangkan menurut Neumann 1997, teori adalah suatu sistem gagasan dan abstraksi yang memadatkan dan mengorganisasikan berbagai pengetahuan manusia tentang dunia sosial, sehingga mempermudah pemahaman manusia tentang dunia sosialnya. Demikian materi yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.